Tanggal 14 Januari ditakdirkan menjadi hari yang gila. Di 5 benua tempat manusia di bumi hidup, monster laut yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju melalui sungai. Karena jarak, kebanyakan belum sampai ke kota-kota pusat. Dan, monster tingkat kaisar, dan petarung tingkat penjelajah bintang, manusia telah memulai pertarungan puncak mereka. Dan setiap negara dan setiap kota pusat menyiarkan pertempuran mereka. Setiap pertempuran mengandung harapan banyak orang. Dan semua harapan semua orang di bumi menyebabkan aura tak berbentuk. Aura mendidih darah itu menyebabkan beberapa pejuang perwakilan yang ragu-ragu menjadi bersemangat dan berdiri untuk bertarung. Pertempuran selalu berdarah. Tentu saja ada monster yang lebih kuat dan lebih lemah di kategori level kaisar. Yang lebih lemah sebanding dengan wisatawan bintang tingkat 1 tahap, sedangkan yang lebih kuat sebanding dengan wisatawan bintang tingkat 3 dan 4 tahap. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki petarung level penjelajah bintang manusia adalah kumpulan dewa hitam mereka. Ini menyebabkan korban petarung penjelajah bintang manusia lebih rendah dari monster level kaisar. Namun, tidak peduli seberapa rendah mereka, petarung level perwakilan masih mati. Karena, keuntungan terbesar yang dimiliki monster adalah jumlah mereka. Jumlah monster level kaisar di darat sudah jauh lebih tinggi daripada pejuang perwakilan manusia. Dan bahkan ada lebih banyak monster tingkat kaisar di laut. Meskipun ada hampir 90 petarung tingkat penjelajah bintang manusia, hanya pada tanggal 14 Januari tahun 903 monster kaisar keluar dari laut. 10 kali lebih banyak dari manusia. Dan ini hanya sebagian saja. Pertarungan besar antara manusia dan monster menyebabkan nama-nama dari banyak petarung misterius diketahui oleh semua orang. Luo Feng, Mo Henderson, Isburne, masing-masing nama mereka bersinar. Dan yang paling terkenal adalah Luo Feng. Dalam pertempuran pertama Luo Feng, dia membunuh 6 monster tingkat kaisar. Setelah itu, dia dengan sigap berkeliling Tiongkok. Saat petarung level petualang bintang lainnya pindah, mereka mungkin mengalami sedikit kesulitan menghadapi satu monster level kaisar. Terkadang, mereka bahkan harus mundur. Tapi Luo Feng berbeda. Setelah dia keluar, hanya akan ada satu hasil, kemenangan. Dari fajar hingga jam 3 sore, jumlah monster tingkat kaisar yang mati bagi Luo Feng telah mencapai 37 yang mengerikan. Astaga, semua monster level kaisar yang dibunuh oleh petarung level traveler bintang lainnya di China bahkan belum mencapai setengah dari jumlah itu. Namanya mengguncang tanah. Pada waktunya, China dan semua negara lain menyiarkan pertempuran itu menyebabkan banyak orang memuji Luo Feng. Lalu, membunuh 37 monster tingkat kaisar adalah dorongan besar bagi manusia. Namun, bagi monster laut, mereka sangat marah. Monster yang kuat juga memiliki kecerdasan. Hilangnya 37 monster tingkat kaisar dengan cepat membuat marah 2 monster laut tingkat kaisar agung. Kaisar binatang gurita. Kaisar binatang gurita ini berbeda dari kaisar agung di Pulau Berkabut. Kaisar agung dari Pulau Berkabut hanya mencapai tingkat itu dengan memakan kristal muya. Adapun kaisar monster gurita dan kaisar naga petir, kedua kaisar agung ini tumbuh dari pertempuran di laut tak terbatas berulang kali. Mereka jauh lebih kuat. Sekitar 120 km dari kota markas Kyoto, di udara. Pertempuran tanggal 14 Januari masih berlangsung. Di satu sisi adalah kaisar binatang gurita, yang tampak seperti pulau terapung yang menutupi langit dan bumi. Dalam hal ukuran tubuh, kaisar monster gurita adalah salah satu monster terbesar di bumi, jauh lebih besar dari monster Grand Emperor di Pulau Berkabut. Hanya otak besarnya yang tampak seperti gunung kecil. 8 tentakelnya jauh lebih tebal dari tentakel kaisar agung dari Pulau Berkabut, sementara panjangnya tampaknya hampir sama. Dan di sisi lain, adalah pejuang manusia, Luo Feng. Perwakilan Luo Feng sangat cepat. Awas. Setiap negara menyiarkan pertempuran tersebut. Karena pertempuran berlangsung begitu cepat, mereka tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu berani meremehkanku. Kau takut pada Dewa Petir dan Hong, tapi bukan aku. Dengan lambaian tangannya, bilah busur emas yang panjangnya beberapa puluh meter mendarat di tangan Luo Feng dan kemudian berubah menjadi pisau pemotong busur. Luo Feng juga menerima berita itu. Ketika binatang bertanduk emas itu mengamuk di seluruh bumi, ia pergi mengunjungi kota markas Hong Ning untuk menyerang markas Dojo of Limits dan membunuh 2 pejuang manusia yang paling kuat, Hong dan Dewa Petir.
Dua monster tingkat kaisar besar mungkin memberitahu binatang bertanduk emas bahwa dua manusia yang paling sulit dihadapi adalah Hong dan Dewa Petir. Namun, binatang bertanduk emas itu tidak berhasil. Hong dan Dewa Petir bersembunyi di ruang pelatihan markas pesawat ruang angkasa untuk menghindari bahaya. Pesawat luar angkasa transportasi itu sendiri sudah cukup kokoh, jadi tidak ada cara bagi binatang bertanduk emas tingkat 1 bintang untuk menghancurkannya. Dan bahkan tidak menyebutkan menghancurkan ruang pelatihan yang bahkan lebih kuat melalui kulit terluar kapal pengangkut. Untuk beratnya, pesawat luar angkasa pengangkut memiliki panjang lebih dari 10.000 meter dan dibutuhkan satu unit, 100 juta ton, untuk menimbangnya. Perlu diingat bahwa kapal induk, yang seperti titik kecil, bagi pesawat luar angkasa pengangkut, sudah beratnya beberapa puluh ribu ton. Bahan penyusun pesawat luar angkasa transportasi lebih padat dan ukuran kapalnya sendiri lebih dari 10.000 kali lebih besar dari kapal induk. Bobotnya bisa diekstrapolasi dari sana. Seorang petualang bintang tingkat 1 paling banyak dapat mengangkat benda seberat 1.000 ton. Bintang tingkat 1 tidak mungkin mengangkat pesawat luar angkasa angkut dengan satuan, ratus juta ton. Itu tidak bisa menghancurkannya. Itu tidak bisa memindahkannya. Dan itu juga tidak bisa menelan benda sebesar itu. Menyerapnya. Bahkan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap pesawat luar angkasa transportasi sebesar itu. Binatang bertanduk emas itu kenyang setelah menelan beberapa pangkalan militer yang terbuat dari logam bumi, sehingga nafsu makannya dapat diekstrapolasi. Jadi, Hong dan Dewa Petir telah lolos dari bahaya. Aku ingin segera menyingkirkanmu, tapi siapa sangka pertahananmu begitu kuat. Maka kurasa kita akan membutuhkan lebih banyak waktu. Tatapan Luo Feng menjadi dingin, mati. Pisau pemotong busur di tangannya melambai sekali lagi. Potongan pisau melengkung pada pisau pemotong busur dengan cepat berkumpul dan akhirnya berubah menjadi pedang emas melengkung yang panjangnya hanya 1 meter dan setipis sayap jangkrik. Dibandingkan dengan pedang yang panjangnya sekitar beberapa lusin meter sebelumnya, yang ini sangat fokus dan padat. Suara mendesing. Dengan kilatan dari pedang melengkung keemasan, seolah-olah itu memasuki sebuah apel, itu langsung mengiris ke dalam otak Kaisar Gurita yang seperti gunung. Gelombang-gelombang. Kaisar Gurita buas mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Huala gelombang-gelombang racun seperti tinta disemprotkan dengan ganas. Pertempuran ini menyebabkan semua orang di bumi menahan napas. Ketika Luo Feng benar-benar tertutup racun berwarna hitam, banyak orang yang khawatir. Perlu diingat bahwa selain binatang yang menelan, monster terkuat di laut adalah dua kaisar agung. Salah satunya adalah Kaisar Gurita buas sementara yang lainnya adalah Kaisar Naga Petir. Kaisar Naga Petir menang dengan kecepatan, listrik, dan kekuatannya. Raja Binatang Gurita menang dengan pertahanan, kemampuan regeneratif, racun, dan kekuatan mencekiknya. Dari segi racun, Kaisar Gurita buas adalah nomor 1. Anggelombang, Kaisar Gurita buas tiba-tiba menjerit kesakitan dan 8 tentakelnya yang tebal mulai gemetar. Otaknya yang besar seperti gunung terus membengkak dan tertekan. Kedua matanya yang lebih besar dari rumah dipenuhi dengan kegilaan dan kesakitan. Peng! Luka yang memiliki diameter 2 hingga 3 meter meledak di kepalanya. Seketika, cairan berwarna putih dan merah langsung menyembur seperti air mancur. 8 tentakel besar Kaisar Binatang Gurita jatuh tanpa daya dan tubuh besarnya mulai turun dengan cepat. Gemuruh. Tubuh raksasanya, yang seperti pulau terapung, menabrak hutan belantara di bawah, menyebabkan tanah berguncang seolah gempa sedang terjadi. Beberapa rumah yang telah berdiri di sana selama beberapa lusin tahun terbelah karena gelombang kejut. Debu memancar di mana-mana. Kaisar Binatang Gurita dari dua Kaisar Agung, sudah mati. Dan dalam racun hitam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak dan terbang keluar untuk melihat mayat Raja Gurita yang jatuh ke tanah. Mendadak, orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, warna kulit, dan kebangsaan sangat bersemangat. Namun, Luo Feng tenang. Kaisar Gurita buas ini benar-benar ingin bunuh diri. Babata memegang sebuah apel di ruang pelindung pergelangan tangan sambil menghina karena meremehkan, dia bahkan bukan Dewa Petir atau lawan Hong setelah meninggalkan lautan. Sekarang Hong dan Dewa Petir bersembunyi, dia pikir itu tak terkalahkan. Luo Feng, kamu sebenarnya lebih kuat dari Dewa Petir, jadi merawat udang kecil itu seperti makan sarapan.
Betapa bodohnya, saat dia mengatakan itu, Babata dengan ganas menggigit apelnya. Untuk Luo Feng saat ini, menggunakan pisau pemotong busur sudah cukup untuk membunuh kaisar monster tingkat 6 tingkat penjelajah bintang. Begitu dia menggunakan potongan pisau inti tembaga bibrida, dia bahkan bisa menyaingi petarung terkuat di dunia, Hong. Seluruh dunia gempar karena Luo Feng membunuh kaisar monster. Dan petarung level penjelajah bintang yang berdiri di puncak bahkan lebih terkejut. Kaisar Agung. Setelah bertahun-tahun, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak bisa berurusan dengan dua Kaisar Agung di laut itu. Meskipun Luo Feng dan Kaisar Agung bertempur di udara dan bukan di air, selain Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, adakah orang keempat di bumi yang dapat bertempur dengan Kaisar Agung? Ketua ketiga Kaisar Esmo Henderson. Ketua keempat Isburne. Tak satu pun dari mereka bisa. Hanya sampai sekarang para petarung di seluruh dunia mengerti. Luo Feng adalah seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Mo Henderson dan Isburne tepat setelah melangkah ke level penjelajah bintang. Dan 1 tahun kemudian, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hong dan Dewa Petir. Dari segi kekuatan, Luo Feng seharusnya menjadi ketua ketiga, dan bahkan mungkin ketua kedua. Tapi Luo Feng tidak pernah menantang siapapun dan diam-diam tinggal di kota Yangzhou. Kota markas Hongning, markas Dojo of Limits. Pesawat luar angkasa pengangkut mengalami beberapa kerusakan di luar, tetapi bagian dalamnya tidak rusak. Di salah satu ruang pelatihan di pesawat ruang angkasa transportasi, seorang pria bertelanjang kaki berbaju hitam diam-diam duduk bersila. Di depannya adalah seorang pria botak yang mengenakan pakaian putih dan juga bertelanjang kaki. Satu hitam, satu putih. Keduanya tepatnya adalah Hong dan Dewa Petir yang bersembunyi di ruang pelatihan pesawat luar angkasa transportasi karena binatang bertanduk emas. Luo Feng ini pasti adalah pembaca roh jenius di bumi, kekuatannya sebenarnya bisa tumbuh begitu cepat. Hong membuka matanya, dan matanya tenang. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah pembaca roh tanda pagar satu yang tak terbantahkan di bumi. Dia mungkin juga tidak terlalu jauh dari saudara kedua. Itu hal yang bagus. Untuk seorang jenius berada di bumi, jika aku mati, aku akan bisa beristirahat dengan damai, mata Hong setenang lautan. Mendadak, sedikit listrik mulai perlahan muncul di seluruh ruang pelatihan, yang menyebabkan Hong mengeluarkan wajah terkejut. Dewa Petir, botak berjubah putih, yang awalnya dengan tenang duduk bersila, masih memiliki ekspresi tenang. Namun, listrik mulai samar-samar muncul di sekujur tubuhnya. Dalam beberapa saat, seluruh ruang pelatihan berubah menjadi domain listrik, dengan aliran ular listrik. Pria botak berjubah putih itu membuka matanya. Petir hampir tidak bisa dilihat di matanya saat dia tersenyum. Senyuman ini tampak seperti senyuman Buddha legendaris Tiongkok. Saudara Hong, kata Dewa Petir perlahan, manusia dan bumi yang legendaris sebagai satu, keadaan dalam yoga India kuno dan keadaan lengkap, manusia dan tubuh sebagai satu, dalam seni bela diri internal Tiongkok. Cara untuk masuk ke status domain adalah dengan melampaui mereka. Selamat, Hong tersenyum. Hong sendiri adalah seorang ahli dalam seni bela diri internal Tiongkok sementara Dewa Petir melatih keduanya. Beberapa instruksi manual di bumi didasarkan pada kombinasi seni bela diri kuno ini dan kekuatan manusia saat ini. Mungkin mereka jauh lebih kuat, tetapi dalam hal alam mereka, Hong dan Dewa Petir mendapat banyak manfaat dari peradaban kuno. Manusia dan bumi sebagai satu, manusia dan tubuh sebagai satu, manusia dan pedang sebagai satu, menyelesaikan Tai Chi, DCB. Ini semua adalah deskripsi dari tingkat tertinggi. Lalu, di atas mereka, adalah domain. Saudaraku Hong, aku dan kamu telah bersaudara sampai mati selama beberapa lusin tahun. Tidak terpikirkan kalau kita mundur kali ini, Dewa Petir melihat ke arah Hong. Hong memandang ke arah Dewa Petir, seolah-olah dia melihat pemandangan mereka berdua bertempur di perbatasan hidup dan mati selama periode Grand Nirvana. Oke, ayo pergi bersama, Hong sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama, Dewa Petir tersenyum. Saudara Hong, Dewa Petir tertawa, pantas saja aku tidak pernah menjadi tandinganmu. Domainnya, sebenarnya seperti ini. Petik 2. Hong tertawa. Domain. Bahkan di alam semesta yang luas, itu dianggap sebagai keadaan yang tinggi untuk dijangkau. Sedemikian rupa sehingga petarung tingkat alam semesta yang kebetulan lahir di satu galaksi bahkan mungkin tidak memiliki domainnya sendiri.
Kakak kedua. Hong melihat ke arah pemuda berkepala botak berjubah putih. Setelah monster yang melahap itu mengamuk selama 1 malam, seharusnya dia berada di dasar laut beristirahat. Bahkan jika kita harus bertempur sampai mati, kita harus mengeluarkannya dari laut terlebih dahulu. Itu sebabnya, sekarang, saya akan membagikan apapun yang saya ketahui tentang domain dan penggunaannya dengan Anda. Petik 2. Dewa Petir mengangguk. Melangkah ke ranah domain, dia akhirnya menyadari, tingkat domainnya dalam dan tidak terukur. Dia hanya bisa dianggap pemula setelah baru saja masuk. Hong adalah seseorang yang telah melangkah selama puluhan tahun, dia pasti jauh lebih kuat. Sementara Hong berbagi pengalaman dan metode penggunaannya dengan Dewa Petir, pertempuran antara manusia dan monster laut telah mencapai level yang sama sekali baru. Huaxia, markas Jiangnan di timur, beberapa ratus meter di udara. Tiba di tujuan. Sebuah kapal perang berbentuk cakram berada di udara di atas sungai yang lebar. Sungai yang lebar dan besar ini adalah Changjiang yang terkenal dari Huaxia. Hua. Di dalam Changjiang, ada makhluk laut buram yang tak terhitung jumlahnya. Melempar bom secara acak akan membunuh beberapa ratus monster. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya, dengan liar mengikuti sungai dan maju ke pedalaman. Lempar obat No. 12. Iya. Sebuah lubang muncul di bagian bawah kapal perang berbentuk cakram, cairan hijau dengan aliran merah mengalir ke sungai dan bercampur. Kapal perang itu mengikuti aliran sungai dan terbang, obatnya terus mengalir keluar, bercampur di bawah sungai. Beberapa detik kemudian, melolong. Gah, his. Berbagai jenis lolongan dan raungan terdengar, Changjiang yang awalnya kabur yang dipenuhi monster laut mulai mendidih. Beberapa monster bahkan melompat keluar dari rasa sakit, sementara yang lain mulai menyerang ke segala arah dengan liar. Waktu singkat berlalu dan Changjiang kembali ke keadaan tenangnya, jumlah makhluk laut yang bergerak sepertinya telah berkurang sedikit. Kota Yangzhou, satu markas komando tertentu. Huaxia memiliki total 6 pangkalan, mengapa tempat ini akhirnya disebut pusat pangkalan? Karena 6 pangkalan ini memiliki pertahanan terkuat, itu adalah sudut pandang terakhir umat manusia. Setelah bertahun-tahun, umat manusia telah menggunakan segala macam metode dan cara untuk memperkuat pertahanannya. Di dalam markas komando, Luo Feng saat ini bersama dengan Komandan Li Dawei yang baru saja mundur. Bajingan. Ekspresi Li Dawei jelek. Apa yang salah? Luo Feng bertanya. Makhluk laut yang mengikuti sungai telah masuk ke pedalaman. Menurut rencanaku, wajah Li Dawei menjadi abu, ketika sejumlah besar makhluk laut membanjiri sungai, kami akan meracuni sungai, menyebabkan sejumlah besar dari mereka segera mati. Salah satunya adalah membunuh sejumlah besar dari mereka, 2 membiarkan tubuh menghalangi jalan. Hasilnya tidak mendekati apa yang kami inginkan. Alis Li Dawei berkerut. Racun nomor 12 yang baru diteliti, sebenarnya lebih cocok untuk jenis makhluk laut yang memanjat, dan melawan jenis usus, jenis berkulit duri. Hasilnya, Li Dawei menggelengkan kepalanya. Luo Feng bisa merasakan beban berat di udara. Meskipun dia bisa membunuh satu kaisar agung, seberapa besar dampaknya pada gambaran yang lebih besar? Monster yang membuat manusia menjadi yang paling tidak berdaya adalah binatang bertanduk emas. Kami tidak takut pada makhluk laut, bahkan monster sekelas kaisar. Li Dawei berkata dengan serius. Basis, kami terus meningkatkan dan memperkuat. Tidak peduli seberapa kejam makhluk laut itu, kita tidak akan pernah dimusnahkan. Satu-satunya hal yang membuat kita takut adalah monster yang melahap itu. Petik 2. Tidak seorang pun. Tidak ada pangkalan yang bisa menghentikannya. 2 hari ini, rambut Li Dawei sudah memutih. Tanggal 15 Januari jam 5 pagi. Luo Feng duduk di rumahnya sendiri di depan komputernya, melihat layar notebook dan itu banyak berita. Karena banyaknya pertempuran inovatif hari itu, para monster menderita kerugian besar, terutama kehilangan Kaisar Agung Kaisar 8 Cakar, mereka ketakutan dan tidak berani terburu-buru. Ini memungkinkan Luo Feng untuk beristirahat. Tubuhnya sudah diistirahatkan, tapi hatinya masih gelisah. Kemarin pagi, binatang bertanduk emas itu memasuki dasar laut untuk beristirahat, siapa yang tahu kapan akan muncul kembali. Hati Luo Feng cemas dan khawatir, Babata, kapan meriam laser akan siap? Luo Feng, jangan khawatir, segera. Kata Babata. Luo Feng menarik napas dalam-dalam,
berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekhawatirannya. Beralih untuk melihat keluar, melalui jendela kaca, di luar, langit masih gelap. Kapan fajar akan datang? Luo Feng bergumam. Weng. Luo Feng melihat ke bawah ke arah manset pergelangan tangannya, komunikator arlojinya bergetar, itu adalah kepala Hongnya. Halo, Luo Feng menjawab. Luo Feng, segera masuki ruang virtual Istana Wargot. Hong berkata, aku punya berita penting untuk diumumkan. Baik, Luo Feng menjawab. Luo Feng, kekuatanmu telah berkembang pesat. Hong memujinya, terus bekerja keras. Dia mengakhiri panggilan begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Ruang virtual Istana Wargot. Sua, Luo Feng berjubah emas tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang luas. Aku ingin tahu untuk apa ketua ingin mengumpulkan semua orang dari berbagai negara untuk itu. Luo Feng penasaran, meninggalkan ruangan, dia dengan cepat menuju ke ruang pertemuan lantai atas. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan beberapa teman. Luo Feng, bagaimana kabarmu? Seorang pria kulit putih berteriak. Terence. Luo Feng berjalan bersama pria ini, bagaimana situasi Eropa? Ini buruk, sudah ada 3 pangkalan yang memulai pertempuran dengan makhluk laut. Terence, pria Eropa itu menggelengkan kepalanya, saya perkirakan dalam waktu setengah hari, ke-6 pangkalan di Eropa akan memulai pertempuran habis-habisan dengan makhluk laut. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Seluruh situasi dunia buruk, yang lebih buruk pasti pihak Amerika, lagi pula mereka adalah yang pertama menderita murka dari binatang bertanduk emas. Negara-negara Asia masih baik-baik saja, namun, menurut berita yang diterima Luo Feng, tempat-tempat seperti markas Jiangnan diperkirakan akan mulai memerangi makhluk laut dalam beberapa jam. Di dalam ruang pertemuan, banyak orang mulai berkumpul dengan cepat. Perhatian semuanya. Hanya 2 orang yang duduk tepat di atas, Hong berpakaian hitam dan Dewa Petir berpakaian putih. Saat ini di saat genting ini, saya telah memanggil semua orang di sini untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Tatapan mata Hong setajam pisau, saya percaya semua orang tahu, bahwa kemunculan tiba-tiba dari binatang bertanduk emas telah membawa bencana terbesar di bumi hingga saat ini, tanpa membunuhnya, bumi dan umat manusia akan dimusnahkan. Semua orang di bawah tetap diam. Luo Feng melihat sekelilingnya, ekspresi semua orang jelek. Binatang yang melahap, adalah binatang luar angkasa dari alam semesta, kecepatan pertumbuhannya luar biasa cepat. Meskipun kami mungkin tidak dapat menghadapinya sekarang, kami berhasil bersembunyi di kapal dan bertahan hidup, melarikan diri dari ancaman. Namun, saat monster yang melahap semakin kuat, akan tiba saatnya kita bahkan tidak bisa lari. Wajah Hong dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Dia juga setuju dengan hal ini, binatang bertanduk emas ini adalah binatang luar angkasa dengan garis keturunan paling elit. Ketika sudah dewasa, dia bisa menjadi penguasa sektor. Karena itulah, kita harus membunuhnya. Harus. Seluruh aura Hong segera mulai menjadi panik dan serius. Itu harus mati. Dewa Petir berkata dengan dingin di sampingnya. Perwakilan pertama, kita semua tahu kita harus membunuhnya, namun, bahkan bom hidrogen 1,5 juta ton tidak dapat membunuhnya. Apa rencana lain yang kita punya? Seorang pria Amerika tua dengan kepala penuh putih berkata dengan cemas. Perwakilan lainnya menggelengkan kepala, bahkan sinar laser terkuat bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Itu terlalu kuat, tidak mungkin sama sekali. Petik 2. Saya memiliki seorang putra dan putri. Hong berdiri, mengamati semua orang, saya bukan ayah yang baik. Saya telah menaruh semua fokus saya pada pelatihan dan seni bela diri, hampir tidak peduli pada mereka. Namun, mereka masih anak-anak saya. Petik 2. Saya tidak ingin membiarkan anak-anak saya hidup tanpa harapan. Dojo of Limits milikku memiliki kapal terbang yang sangat besar bahkan monster yang melahap tidak dapat melahapnya pada saat ini. Saya cukup memasukkan semua anak saya dan membiarkan mereka bersembunyi di sana. Tapi, saya sangat jelas, setelah monster yang melahap itu matang ke tingkat alam semesta, tidak akan ada pot yang aman dimanapun di bumi. Petik 2. Tidak ada satu tempat pun. Suara Hong mengguncang semua orang di ruangan itu, termasuk Luo Feng. Dewa Petir dan aku telah memutuskan, untuk menggabungkan kekuatan dan melawannya sampai mati, semuanya untuk membunuh monster yang melahap itu.
Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati. Bunuh monster yang melahap itu. Dewa petir berdiri dan berkata di sampingnya. Tertegun. Ada keheningan murni di ruang pertemuan. Semua orang terkejut. Semua orang tahu tentang kekuatan monster yang melahap itu. Kepala. Liu He tidak bisa membantu tetapi berdiri. Kepala. Daya pikat, memakai topeng emas juga ikut berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba dan menghalangi kami. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan berat itu, yang hampir seberat mat. Tai, itu adalah tekad yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika umat manusia tidak bisa menghentikannya, kami masih perlu mengandalkan Anda untuk memimpin para penyintas. Banyak dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster yang melahap tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa. Sangat putus asa. Luo Feng menutup matanya, apa yang dikatakan Hong benar. Jika bukan karena Babata yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya dengan menggunakannya. Babata, pikiran Luo Feng berteriak. Sesuatu yang penting. Babata menjawab. Apakah meriam laser sudah siap? Luo Feng bertanya. Aku masih butuh 1 jam lagi. Kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Luo Feng bertanya. Tenang, ini adalah senjata terhebat X-81 dari Gunung Naga Hitam, itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang itu. Babata sangat percaya diri. Baik sekali. Luo Feng membuka matanya, memandangi para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, suara keras bergema di seluruh ruang rapat. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir. Semua orang mendongak. Di bawah tatapan elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, saya memiliki jaminan cara untuk membunuh monster yang melahap itu.